Kadang-kadang rebutan Tuhan, rebutan. Justru mencari itu kalau keluar itu keliru. Mencari itu ke dalam. Tadi kan saya terangkan, Tuhan itu cahaya, sinarnya Allah. Allah tuh seru sekalian alam, ya matahari, ya bulan, ya planet, ya air samudera yang sedemikian banyaknya itu. Makanya di dalam ceramah tadi saya katakan bentuk Tuhan itu adalah jadi terkait dengan perspektif bahwa kebangkitan Majapahit itu sudah berada di depan mata. Bagaimana panjenengan melihat hal itu? Nah, ini mungkin orang tertawa ya. Kenapa tertawa? Lah, Majapahit sendiri hancur kok di depan mata. Apa kita akan lebih hancur lagi? Kan mesti begitu secara rasional ya. Karena orang-orang nggak sampai pikirannya bahwa politik ini yang selama ini ada di negeri kita yang namanya Republik Indonesia ini kan politik pembentukan pemerintah didasari demokrasi dari barat, yaitu pemilihan umum, coblosan. Lah, karena bentuk pemerintah, bentuk masyarakat kita itu sudah hidup dalam dunia liberal yang kapitalistis, kebebasan tapi modal menentukan nasib ya toh. Akhirnya kan jual beli. Lah, akibat jual beli itulah menjadi yang saya katakan di depan tadi itu banyak oknum-oknum legislatif, eksekutif, yudikatif yang tanda tanyanya besar. Ini sebenarnya ngerti tentang negara atau tidak? Itu loh ya. Ini terkait dengan fungsi air, terkait dengan fungsi tanah, terfungsi bumi, leluhur dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu politik yang akan datang itu bukan ditentukan oleh orang-orang pinter yang bergelar macam-macam itu, tapi ditentukan oleh leluhur. Karena leluhur itu tidak ditelkem, ditahlili, ditumpangi saleh, di ini bongi dupo langsung ke surga. Enggak semudah itu deh, enggak semudah itu. Jadi tetap memikul konsekuensi logis pada waktu pikiran bergerak dan bekerja untuk apa, antara kebenaran dan kekeliruan, bukan kejelekan. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang jelek, yang baik, yang terkutuk, ya tidak pernah. Yang Maha Kuasa Allah tadi itu ya. Misalnya Allah kok keliru membuat babi, kok keliru membuat celeng. Loh, ini kan pikiran manusia aja. Adapun kita tidak makan, tidak nyentuh, itu lain soal. Itu budaya ya. Budaya. Tapi Tuhan tidak pernah salah bikin anjing sama bikin babi ya. Dan ada maksudnya. Orang pergi ke saya sudah 2 kali ke Mekah itu ya. Tapi saya bukan haji loh, Dek. Saya ke sana itu hanya pengen belajar. Ada apa sih sebenarnya di sana gitu loh ya. Itu harus disuntik antrak. Karena yang namanya penyakit Ebola dari Afrika itu ganas deh, lebih ganas dari AIDS. Dari AIDS. Nah, kalau sudah pergi haji itu kan ngumpul yul-yulan dari satu gitu. Jadi disuntik antrak, antraktis serum dari konon dari babi juga untuk antisipasi tentang itu. Gitu. Iya. Iya, jadi itu menegaskan, melegitimasi bahwa Tuhan tidak pernah salah membuat tidak pernah salah. Banyak budaya leluhur kita itu yang sekarang diurak-arik, misalnya bunga kamboja ditaruh kuburan, umumnya kan begitu ya. Loh, kalau Anda pergi ke Bali, enggak ada, di rumah tangga itu mesti ada kamboja. Rumah saya di Singosari, Pedepokan, kamboja ada, di sini kamboja ada. Karena apa? Kamboja itu mempunyai sifat penyerap udara-udara yang kotor, diserap oleh dia, lalu nanti dikembalikan ke nafasnya si pohon atau si daun itu karena sinar matahari menjadi sudah bersih gitu loh. Udah bersih. Dan misalnya ini ya, di sini ada salah satu tanaman itu kecil itu daunnya. Daun itu Dek, konon katanya saya masih baru saja dapat dari salah satu
salah satu hutan ya, satu lembar segini itu harganya berapa? 60 juta deh, daun satu lembar. Katanya apa? Katanya saya masih baru, kalau masih katanya anti santet, anti tenung, anti jengges, unsur-unsur negatif itu akan hilang. Ya saya beli, saya taruh di sini gitu. Sabar lek bener gitu aja. Wong saya juga nggak beli, gue terutusan turut hutan-hutan itu. Oke, yang jadi saya lanjutkan ya. Jadi gini, terkait dengan Tuhan lagi gitu ya. Kan banyak ini orang balapan mencari Tuhan, balapan menuju Tuhan, balapan menyaksikan Tuhan gitu. Sebenarnya konsep yang paling mudah agar kita bisa menuju, ketemu dan menyaksikan Tuhan bagaimana? Dan apakah harus balapan gitu kira-kira? Malah kadang-kadang rebutan Tuhan, rebutan. Justru mencari itu kalau keluar itu keliru. Mencari itu ke dalam. Tadi kan saya terangkan, Tuhan itu cahaya, sinarnya Allah. Allah tuh seru sekalian alam, ya matahari, ya bulan, ya planet, ya air samudra yang sedemikian banyaknya itu. Makanya di dalam ceramah tadi saya katakan bentuk Tuhan itu adalah air itu. 80% tubuh kita juga air. Bumi itu juga dibuntel oleh air. Lah kok nggak korat-karit ini segala macam. Yang Tuhan memang beliau berkehendak untuk ada. Tapi selain air, bentuk Tuhan tetap ada kan ya? Tetap ada, dan di mana-mana kan mendapat sinar Tuhan. Gitu kan. Di plastik ini, di meja ini, di kursi ini, di adik-adik itu. Dari semua yang mendapat sinar Tuhan itu, yang paling bijak adalah manusia. Oh gitu. Kenapa? Karena sinarnya ada di tengah otak-otak kita. Dan sinar itu menyinari otak ya, yang terdiri dari 11 miliar simpul saraf. Dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Jadi, dan ini kuncinya semua ada di mana sih? Di Honocoroko. Gampang banget. Loh, Honocoroko ana hubungannya mbak ilmu Tuhan. Piye ya? Saya menulis buku yang akan datang itu Misteri Gunung Arjuna. Karena Gunung Arjuna itu adalah gunung suci yang mengeluarkan surat-surat yang namanya Kidung Agung. Kidung Agung, Kidung tembang, Agung itu besar ya itu. Tembang besar terjadinya alam semesta. Oleh karena itu Gunung Arjuna saya anggap gunung suci. Ya. Lebih suci di sini daripada wilayah-wilayah yang lainnya. Bahkan saya ingat waktu saya masih punya teman kuartet S ya dulu ya. Kalau guyon tuh gini, ayo, negara yang paling suci di mana? Waduh ya di sana, di Mekah, di Roma, di ini, di gitu. Enggak, di mana? Di Pulau Jawa. Loh kok gitu? Buktinya ada kota namanya Kudus, ya toh? Di kota namanya Kudus, yang lainnya itu loh di Roma gak ada Kudus. Dan kita ada Kudus. Kudus itu artinya suci kan lah ya. Oke. Makanya disebut Roh Kudus ya itu ya. Itu gocek waktu kuartet S dulu. Ini kebetulan banyak yang pertanyaan dari teman-teman penggemar panjenengan gitu. Saya bertugas untuk menyampaikan satu-satu ini. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, saya senang. Nanti kalau yang jadi capek bilang aja istirahat dulu gitu. Gini, pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bingung. Yang jadi, terkadang dalam sebuah kontemplasi, saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan sampai menunjuk dan memilih saya untuk menjalani kehidupan di dunia ini? Gitu, ya. Kita seperti yang saya sampaikan, kita lahir itu tidak bisa minta. Mas Indra tidak bisa minta, adik-adik tidak minta. Tuhan, tolong Indra dilahirkan. Tuhan, tolong jadi Allah, tolong jadi dilahirkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Semua itu karena gerenjet Allah. Gerenjet itu bukan membuat loh. Jadi saya tidak tentang adanya bumi, tentang adanya laut, tentang adanya saya ilmiahkan seperti yang Mas Indra baca dalam satu lembar itu ya. Karena Sang Maha, namanya Maha kok, gerenjet gitu, kehendak itu terwujud. Dan itu untuk kelas kecil-kecilan. Banyak orang yang seperti itu, seperti yang saya katakan kemarin,
orang tanya kepada si Mbah, ini nanti sepak bola ini menang atau tidak, orangnya hanya diam sebentar, padahal orangnya tidak punya TV, tidak punya apa-apa, belangkonan gitu. Ini, waduh, dereng wancinipun niku. Jawaban iki sopan, dereng wancinipun, artinya dereng kuat. Kan tanya kepada Tuhan itu. Iya, jadi bener. seperti itulah. Salajan itu melatihnya juga sangat ringan, sangat gampang, tidak usah berdele-dele. Latihannya lewat apa ya? Latihannya lewat 5 dasar pokok pemahaman ya. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Lah, ajaran 5 kebenaran ini sudah dimulai 500 tahun sebelum Masehi. Sebelum ada agama masuk. Wah, sebelum ada agama masuk. Agama itu masih kemarin sore, Mas. Iya. Itu 500 tahun sebelum Masehi. Siapa? Sang Siddhartha Gautama. Yang selanjutnya disebut Buddha. Patungnya ada di sana itu, di depannya singgasana itu, kanannya itu. Nah, itu asli peninggalan Mojopahit. Ditemu oleh sedulur-sedulur di Pacet sana, mau nanam sawi di sawah itu buang gitu. Setelah gitu, loh, dibongkar, diduda loh. Lah kok patung perunggu gedenya seperti itu ya. Gede seperti itu, lalu dibawa ke rumah dibersihkan. Terus ada anak putri masih SD kelas berapa gitu kesurupan. Ayo udah, patung itu setelah bersihkan di sana, dibawa ke saudaramu. Itu nanti akan selamat kalau ditaruh di Singosari, begitu. Di Singosari karena di sana itu tempatnya orangnya, penjaganya cuma 1 dan dianggap kurang terhormat lah, saya taruh di situ gitu ya. Itu jadi Buddha itu mempunyai ajaran seperti tadi saya katakan, angen-angen bener, pikiran bener, pribadi bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu. Angen-angen, kenapa angen-angen? Tidak ada manusia yang tidak punya angen-angen. Seluruh manusia itu punya angen-angen. Makanya kita tidak boleh membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Entah itu kritang, entah keriting, entah itu gelap seperti negro, entah itu kuning seperti Anglo-Saxon Eropa, entah itu kuning seperti Mongol atau Cina, entah itu seperti apalah, gak ada, karena semua di dalam tubuh itu ada Tuhan. Nah, lalu dan kenapa setiap manusia punya angen-angen? Karena setiap manusia punya perut. Loh, hubungannya perut sama angen-angen apa toh, Mbah? Setiap titah yang hidup ya itu pasti dikasih perut, entah burung, entah cacing, entah ular, entah gajah, entah harimau, dikasih perut ya. Mungkin gaib aja nggak dikasih perut, kalau dikasih mungkin makanannya lainnya. Dari perut itulah timbul angan-angan. Karena apa? Setiap manusia kalau perutnya lapar kan mesti cari makanan. Kalau ngelak mesti cari minum, ya itu loh. Nah, kalau minum misalnya saya kok lapar ya, saya pengen makan, pergi ke dapur, loh belum masak, ternyata baru ngerayai sak ana dompet ana duit ora dibuka dulu, nggak langsung ke warung. Gua kadung di warung, kadung bu sate 10, gulai 1 porsi, ini 1 porsi tambahin dibaik dompetnya gak ana duite. Itu kan perlu pikiran ya, perlu pikiran misalnya seperti itu. Nah, teori ribuan tahun yang lalu itu dimodernisir oleh Bung Karno di era milenium ketiga. Tahun sekitar abad 19, nanti ajaran itu untuk tahun 3000 yang akan datang. Namanya itu apa? Marhainisme. Jadi semua kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, tujuannya satu. Jangan menindas kepada orang lain, jangan eksploitasi kepada orang lain, jangan menghina kepada kehidupan yang lain, salinglah harga menghargai. Makanya sila yang pertama itu disebut ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ketuhanan yang Maha Esa semua sadar. Makanya di dalam perisai Pancasila
ditaruh di tengah gambare bintang sinar 5. Karena waktu manusia diciptakan itu ada 5 Adam. Dan setiap Adam disiapin benua. Adamnya orang hitam dikasih di Afrika, Adamnya orang kuning dikasih di daratan Mongol dan Cina sana, Adamnya orang kuning dikasih di Eropa, Adamnya bangsa Indonesia Nusantara sebagai perwujudan Tuhan yang pertama dilahirkan di namanya Pulau Jawa. Ini tidak kok ekstrim Jawaisme, tidak. Karena ini peristiwa ini terjadi jutaan tahun yang lalu, ya. Ini berkembang kan, selanjutnya berkembang menjadi Batak, menjadi Manado, menjadi ini begitu. Sama, mereka disiapin benua-benua, setelah itu ya berkembang begitu. Oke. Makanya kemarin itu pada waktu saya menerima tamu, saudara Greg dari Jerman dan satu Bu Valia dari Selandia Baru, itu Bu Merlin apa siapa? Merlin dari Selandia Baru ke sini tuh saya kasih buku-bukunya, saya taruh di mana, entah di situ entah di Singosari. Judulnya apa? Majapahit harus lahir kembali. Coba orang luar negeri seperti itu harapannya. Karena apa? Karena Majapahit dulu yang memperkuat Jawa. Orang Jawa itu filosofisnya. Jadi cita-citanya hanya satu, hamemayu hayu ing bawono. Tidak ada orang Jawa cita-cita pengen kaya, pengen sugih, pengen gini gitu. Tapi kakek terhadap anak-anak cucu-cucu saya himbau, Dek, Mas, kamu harus menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena kamu hidup di surga yang namanya Indonesia. Lautnya kaya, hutannya kaya, tambangnya kaya, ininya kaya, matahari itu sinar 24 jam. Keliru kalau tidak kaya. Tapi jangan sampai materialistis, ya. Jangan sampai materialistis. Jadi materialistis itu kebendaan. Jangan terikat ya.